Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnia, NPM 1940302003. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendali lampu lalu lintas dengan menggunakan metode fuzzy logic Mamdani. Baik, yang pertama itu ada traffic light. Nah, traffic light itu adalah sebuah alat pengendali arus lalu lintas menggunakan lampu yang dipasang pada persimpangan jalan, di mana tujuannya itu adalah untuk mengatur arus lalu lintas pada setiap persimpangan agar dapat berjalan secara teratur dan tidak saling berantakan. Nah, lampu lalu lintas atau traffic light itu dikenal pertama kali pada tahun 1868. Sistem menggunakan gas yang dipasang di Westminster, Inggris, kemudian pada tahun 1918 di New York, dengan format merah, kuning, hijau yang dioperasikan secara manual. Dan pada tahun 1926 dilakukan operasi lampu secara semi-otomatis di Wolverhampton, Inggris. Dan secara garis besar, traffic light digunakan sebagai pengatur arus lalu lintas, mencegah kemacetan di persimpangan jalan, memberikan kesempatan kepada pengendara lain atau pejalan kaki, dan meminimalisasi konflik kendaraan. Kemudian selanjutnya itu sistem kontrol dan penambahan waktu. Traffic light diatur oleh suatu sistem kontrol yang dipasang di dalam suatu panel yang diletakkan tidak jauh dari traffic light. Nah, beberapa tempat masih menggunakan electromechanic controller. Panel biasanya berisi suatu panel listrik untuk mendistribusikan listrik, detektor antarmuka panel, relay cepat, dan komponen lain. Jenis-jenis pengontrolan pada traffic light ada 4. Yang pertama ada kontrol tepat, waktu tepat, kemudian kontrol dinamis, kontrol terkoordinasi, dan kontrol interupsi. Kemudian selanjutnya ada Arduino. Nah, Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chips dengan jenis AVR sebagai perusahaan Atmel. Nah, Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari playlist computing yang bersifat open source. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa platform di sini adalah sebuah pemilihan kata yang tepat. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan integrated development environment yang canggih. Kemudian selanjutnya ada Arduino Mega 2560. Arduino merupakan sebuah board microcontroller yang didasarkan pada Atmega 2560. Arduino Mega 2560 adalah suatu microcontroller pada Atmega yang mempunyai 54 input output digital, yang mana 16 pin digunakan sebagai keluaran, 16 masukan analog, dan di dalamnya terdapat 16 mHz osilator kristal, USB koneksi, power, ICSP, dan kontrol reset. Kemudian selanjutnya yaitu fuzzy logic. Fuzzy logic merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Logika fuzzy merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Himpunan fuzzy merupakan suatu pengembangan lebih lanjut tentang konsep himpunan dalam matematika. Pada himpunan tegas, Scripps, nilai keanggotaan dalam suatu himpunan memiliki dua kemungkinan, yaitu satu yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau nol yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Kemudian selanjutnya yaitu metode Mamdani. Metode Mamdani itu dikenal juga sebagai metode min-max yang diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Nah, tahapan
untuk memperoleh output adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan himpunan fazi, kedua, penentuan fungsi keanggotaan, yang ketiga, penentuan aturan fungsi fazi, dan keempat ada penegasan. Kemudian model prototipe. Model prototipe merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Langkah-langkah dalam metode prototipe: yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pemakai, kedua, pengembangan prototipe, kemudian ketiga yaitu penentuan prototipe, dan yang keempat adalah penggunaan prototipe. Kemudian metodologi penelitian. Digunakan metode fuzzy logic Mamdani untuk pengaturan lalu lintas berdasarkan kemacetan terjadi. Fuzzy logic Mamdani. Pada artikel ini digunakan metode fuzzy logic Mamdani untuk mengatur sistem kendali lampu lalu lintas untuk nilai variabel berdasar masukan infrared dan waktu tunggu dapat dilihat pada gambar bergambar di bawah. Kemudian selanjutnya menentukan himpunan universal pada variabel input. Pada tahap awal, yaitu menggunakan dua variabel yang akan dipakai dan penerapan pada prototipe, di mana yang pertama itu variabel waktu tunggu, kemudian variabel infrared 1 dan variabel infrared 2. Kemudian selanjutnya kedua itu menentukan himpunan keanggotaan. Waktu tunggu terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu low dan high. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu melakukan diversifikasi, mean of maximum. Dalam proses diversifikasi dilakukan proses perbandingan antar nilai variabel yang ada menjadi output hasil keluaran dari prototipe sebagai berikut. Ini adalah hasil keluarannya. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pengujian model fazi. Perancangan flowchart bertujuan untuk menggambarkan aliran proses dalam sistem. Flowchart dari aplikasi tunjukkan pada gambar di bawah. Kemudian selanjutnya penjelasan tahapan pengujian. Pada setiap lampu lalu lintas 3 jalur sebagai indikator kondisi jalur lalu merah, hijau, kuning. Sensor infrared sebagai variabel masukan yang membaca banyaknya kendaraan yang berada di setiap jalur. Apabila jalur dipenuhi kendaraan, maka infrared memberikan indikator high atau nyala. Sensor infrared yang memberikan nilai, maka algoritma fazi akan mengatur nilai setiap jalur. Kendaraan berdasar kepadatan setiap jalur, maka itu berulang terus berdasarkan kondisi dari sensor infrared. Flowchart dari metode Mamdani ini dapat kita lihat pada gambar, pada gambar 6 ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada penjelasan tahapan pada metode Mamdani. Yang pertama itu pada metode ini harus memiliki variabel masukan, di antaranya waktu tunggu atau infrared. Kemudian yang kedua berdasarkan nilai yang sudah ditentukan pada setiap anggota variabel sebagai penentu kondisi. Kemudian yang ketiga berdasarkan nilai yang sudah ditentukan fazi melakukan seleksi dan diversifikasi pada nilai yang didapatkan berdasarkan masukan variabel sebagai sensor infrared. Kemudian yang keempat berdasarkan perhitungan fazi Mamdani, maka nilai setiap kondisi lampu lalu lintas dapat ditentukan. Kemudian diagram prototipe kendali lampu lalu lintas ini menggambarkan apa saja komponen yang digunakan di dalam Arduino. Gambarnya itu ini adalah gambarnya. Di mana gambar 7 itu ada breadboard prototipe dan gambar 8 itu schematic diagram prototipe. Kemudian selanjutnya berdasarkan gambar 8 tadi, rangkaian keseluruhan prototipe yang berguna sebagai pengendali lampu lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. Setiap komponen yang membutuhkan energi listrik harus mempunyai pin VCC dan GND, karena dua pin ini berfungsi mengalirkan arus listrik ke komponen yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya
Nah, light emitting diode atau LED. Lampu LED yang digunakan untuk menandakan kondisi kendaraan yang harus berhenti, berjalan atau bersiap sebelum waktu jalannya. Lampu LED yang digunakan ada 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu lalu lintas yang akan digunakan pada 3 jalur pada prototipe. Nah, lampu merah atau jalur 1, 2, 3. Lampu merah pada jalur memiliki 2 pin yang bisa dilihat pada tabel 1. Kemudian yang kedua, lampu kuning juga memiliki 2 pin yang dapat terlihat pada tabel 2 LED kuning tersebut. Kemudian lampu hijau juga memiliki 2 pin yang dapat terlihat pada tabel 3 di bawah. Kemudian selanjutnya sensor infrared. Sensor infrared itu adalah sensor yang mampu mendeteksi kendaraan yang berhenti tepat di sensor selama jangka waktu yang ditentukan. Di setiap jalur terdapat 2 sensor infrared. Sensor infrared memiliki 3 pin yang bisa dilihat pada 2 tabel di bawah. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Hasil prototipe traffic light 3, jalur rancangan 3 jalur lalu lintas yang diimplementasikan menggunakan infrared pada setiap lampu lalu lintas sebagai masukan untuk mengetahui kepadatan setiap jalur. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, gambar itu merupakan rancangan 3 jalur lampu lalu lintas prototipe. Kemudian selanjutnya yaitu ada, ketika user menjalankan prototipe, lampu lalu lintas pada 3 jalur akan menyala. Lampu lalu lintas yang akan menyala pada 3 jalur secara bergantian. Misalnya, jika jalur 1 lampu hijau menyala, maka jalur 2 dan 3 lampu menyala warna merah. Pada kendali lampu lalu lintas ini digunakan 3 input yang akan dimasukkan ke dalam proses fuzzy, yaitu waktu tunggu, sensor infrared 1, dan sensor infrared 2. Ketika proses fuzzy dijalankan, waktu lampu hijau sebagai outputnya ditambahkan waktunya jika memenuhi rule, maka fuzzy seperti terjadi penambahan waktu 0, 5, 10, dan 15 detik pada lampu hijau. Kemudian selanjutnya yaitu analisis proses dan algoritma tampilan rancangan prototipe lampu lalu lintas 3 jalur. Dapat terlihat pada gambar di bawah. Nah, pada rancangan prototipe pengaturan lampu lalu lintas untuk 3 jalur atau pertigaan, di mana setiap jalan dilengkapi sensor panas untuk mendeteksi jumlah kendaraan. Apabila terdeteksi kemacetan dan suhu panas, maka jalur tersebut akan ditambahkan waktu lampu hijaunya, dan sebaliknya jalur yang lancar, lampu merahnya diberikan waktu lebih lama dengan penambahan 5, 10, 15 detik berdasarkan kondisi pada lalu lintas. Kemudian selanjutnya, untuk implementasi algoritma terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu implementasi metode Mamdani. Penggunaan metode Mamdani ini memudahkan selain pada penerapan kondisi tersebut seperti digunakan pada pengaturan lalu lintas dinamis. Nah, pada gambar di bawah itu merupakan flowchart implementasi metode Mamdani. Kemudian selanjutnya itu, pada gambar 11 tadi dapat lihat bahwa metode fuzzy logic Mamdani telah mendeklarasikan variabel input ke dalam program. Variabel input itu terdiri dari waktu tunggu, sensor infrared 1, dan sensor infrared 2. Setelah dideklarasi input tersebut, fuzzy akan menentukan rule atau aturan himpunan fuzzy. Aturan-aturan himpunan fuzzy nantinya akan melakukan diversifikasi dan melakukan pengujian terhadap jalur-jalur yang akan terdeteksi kemacetan. Aturan fuzzy yang dibuat di atas terdiri dari 12 aturan dengan hasil outputnya, yaitu penambahan waktu lampu hijau selama 0, 5, 10, dan 15 detik sesuai dengan kondisi jalan lalu lintas. Kemudian selanjutnya itu proses atur kendali lampu merah, kuning, hijau. Pengaturan merah, kuning, hijau dapat dilihat pada gambar berikut. Itu merupakan paskode pengaturannya. Kemudian selanjutnya yaitu, pada gambar tadi itu dapat dilihat bahwa telah terjadi proses atur kendali lampu lalu lintas pada prosedur. Kemudian lanjut
selanjutnya yaitu implementasi deteksi sensor infrared 1 dan 2 untuk flowcard proses sensor infrared 1 dan infrared 2 dapat dilihat pada gambar 13. Kemudian selanjutnya yaitu pada gambar tadi dapat dilihat bahwa telah dilakukannya proses deteksi sensor infrared pertama dan kedua pada jalur yang sudah menyala lampu merah. Sensor infrared pertama akan aktif setelah lampu hijau berubah menjadi merah dan mendeteksi kendaraan yang berhenti tepat di sensor selama 5 detik dan dimasukkan sebagai salah satu input fuzzy. Sensor infrared 2 juga aktif ketika lampu sedang merah dan mendeteksi kendaraan tepat di sensor selama 10 detik dan dihitung ke dalam aturan fuzzy. Setiap sensor sangat mempengaruhi kondisi lampu lalu lintas secara dinamis berdasarkan setiap jalur yang memberikan nilai kepadatan pada sensor infrared. Kemudian selanjutnya implementasi deklarasi loop daripada prototipe. Adapun pas kode deklarasinya itu dapat terlihat pada gambar 14 berikut. Lanjut, pada gambar tadi itu pertama harus mendeklarasikan apa saja yang akan digunakan di dalam program seperti input, lampu hijau, merah, kuning, sensor infrared 2, waktu lampu hijau, waktu lampu kuning, dan waktu tunggu. Kemudian selanjutnya, oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sampai besok presentasi.